Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Zakia Syahdu. Di video kali ini saya akan membuat rendang daging yang super enak dan juga sangat empuk. Resep ini udah turun-temurun ya. Buat teman-teman yang mau tahu cara membuatnya, yuk ditonton sampai selesai. Bahan-bahan yang dibutuhkan, saya udah siapkan 2 kilo daging sapi segar yang udah dicuci bersih dan juga udah dipotong-potong. Saya potong agak tebal seperti ini agar tidak mudah hancur saat memasaknya. Selanjutnya ada 400 gram cabai yang udah digiling halus seperti ini. 200 gram bawang merah yang udah diulek kasar seperti ini. Saya ulek menggunakan ulekan, teman-teman boleh gunakan blender. Selanjutnya ada 150 gram bawang putih, ini saya haluskan menggunakan ulekan juga. Lanjut, ada 145 gram lengkuas yang sudah dihaluskan. Selanjutnya ada 85 gram jahe yang juga udah dihaluskan. Kemudian selanjutnya ada 100 gram kelapa sangrai. Ini kelapa sangrainya saya bikin sendiri, jadi yang mau tahu cara membuatnya tonton video yang ini ya. Bahan selanjutnya yang kita butuhkan ada 8 lembar daun jeruk utuh, 2 lembar daun kunyit, 5 batang serai ukuran agak kecil, dan 6 lembar daun salam. Terakhir, bahan yang kita butuhkan itu ada santan. Saya gunakan 3 liter santan kental dan 1 liter santan kekentalan sedang. Ini setara dengan 6 butir kelapa ya. Jadi untuk 1 kilo daging gunakan 3 butir kelapa supaya nanti minyaknya banyak. Langkah selanjutnya, siapkan wajan yang ukurannya agak besar. Kemudian tuangkan minyak secukupnya untuk menumis bumbu yang udah kita sediakan. Setelah minyak agak panas, masukkan bumbu yang udah kita siapkan tadi dan gunakan api sedang aja ya. Pertama-tama kita masukkan bawang merah terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan bawang putih. Setelah itu kita masukkan jahe. Lanjut kita masukkan lengkuas. Kemudian ini kita aduk supaya semuanya tercampur dengan rata. Jika sudah mulai tercium wangi, selanjutnya kita masukkan dedaunan, daun kunyit, daun jeruk, serai, dan juga daun salam. Kemudian ini kita aduk kembali. Untuk serehnya ini setelah digeprek, kemudian saya ikat supaya nanti tidak berserakan ya teman-teman. Selanjutnya ini akan kita tumis sampai dedaunannya agak sedikit layu. Jika sudah, lanjut kita masukkan kelapa sangrainya. Kemudian ini kita aduk kembali. Terakhir, kita masukkan cabai giling, kemudian kita aduk lagi, dan bumbu ini akan kita tumis sampai beneran harum. Jika bumbunya ini udah beneran wangi, selanjutnya kita masukkan 3 liter santan kental terlebih dahulu. Kemudian ini kita aduk. Selanjutnya kita tambahkan 1 liter santan kekentalan sedang. Kemudian ini kita aduk kembali sampai semuanya tercampur dengan rata. Jika santannya udah mulai mendidih seperti ini, maka harus segera kita aduk supaya santannya tidak pecah. Santan harus sering kita aduk sampai beneran mendidih dengan sempurna. Tanda santannya ini udah mendidih dengan sempurna, teman-teman bisa lihat ini santannya udah tidak mau meluap lagi ya. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman bisa gunakan api yang agak besar sambil sesekali kita aduk. Dalam pembuatan rendang ini, saya tidak gunakan tambahan rempah-rempah yang lain, karena ini benar-benar rendang original dengan rasa yang beneran enak.
Jika teman-teman ingin tambahkan rempah-rempah yang lain seperti lada, ketumbar, bunga lawang, dan yang lainnya, itu juga boleh. Dalam memasak rendang, kita membutuhkan waktu yang lumayan lama. Jadi, teman-teman, untuk mendapatkan hasil dari rendang yang bagus, kita harus beneran sabar dengan proses pembuatannya. Ini akan kita masak sampai santannya beneran mengeluarkan minyak, serta kadar airnya beneran menyusut. Teman-teman jangan salfok ya, ini sendoknya saya ganti dengan sendok yang agak panjang karena ini cipratan dari minyaknya ini beneran perih ya teman-teman. Jika letupan dari santannya masih kencang seperti ini, berarti kadar airnya masih banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman jika takut bisa kecilkan apinya. Nah, ini letupan airnya udah beneran berkurang ya teman-teman. Ini hanya tinggal letupan minyaknya saja. Selanjutnya, ini udah bisa kita masukkan daging. Supaya rendangnya ini tidak hancur, kita dapat masukkan daging ketika kadar air dari santannya ini sudah beneran berkurang. Karena ketika kita memasukkan daging, daging ini bakalan mengeluarkan air. Nah, ini adalah salah satu penyebab kenapa rendang itu bisa hancur ketika kita masak. Jadi, teman-teman pastikan terlebih dahulu apakah kadar air dari santannya ini udah beneran menyusut atau belum sebelum kita memasukkan daging. Setelah dagingnya kita masukkan semua, terlebih dahulu kita tunggu sebentar ya, jangan langsung diaduk. Karena kalau langsung diaduk, ini bisa mengakibatkan dagingnya menjadi alot. Supaya air dari dagingnya cepat keluar, nah teman-teman bisa gunakan api yang lumayan besar ya. Ini saya tunggu dulu kira-kira 2,5 menit ya teman-teman, baru kemudian saya aduk. Teman-teman bisa lihat ini air dari dagingnya udah keluar dan kembali membentuk gelembung yang sangat aktif serta cipratannya kesana kemari. Saran saya teman-teman gunakan sendok yang tangkainya agak panjang dan jangan terlalu didekati saat kita mengaduknya karena ini beneran perih ya teman-teman. Kalau udah seperti ini, kita tinggal tunggu saja ya teman-teman. Ini bakalan kita masak sampai dagingnya ini beneran empuk, serta kadar air dari dagingnya ini beneran hilang. Teman-teman bisa lihat saat ini gelembung dari rendangnya ini beneran aktif ya teman-teman. Ini pertanda rendang yang kita buat masih memiliki kadar air yang sangat tinggi. Karena kita menggunakan api yang lumayan besar, teman-teman harus sering mengaduknya supaya bumbu dari rendangnya ini tidak gosong. Kalau kadar air dari rendangnya ini udah beneran mulai menyusut, teman-teman bisa gunakan api sedang saja. Nah, ini dia teman-teman, setelah lebih kurang 4 jam saya masak, ini kadar air dari rendangnya ini beneran udah menyusut ya teman-teman. Dagingnya pun juga sudah beneran empuk. Untuk bumbunya pun juga sudah membentuk buliran seperti ini. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini dinamakan dengan kalio namanya ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan tambahkan 1,5 sendok teh garam. Habis ini apinya akan saya matikan dan akan saya istirahatkan. Untuk garamnya saya hanya tambahkan 1,5 sendok teh saja karena bumbu yang saya gunakan tadi sudah menggunakan garam. Untuk garamnya teman-teman bisa sesuaikan dengan seleranya masing-masing ya. Nah, di sini dalam pembuatan rendang saya tidak tambahkan bumbu penyedap lainnya, hanya menggunakan garam saja. Ini tahapan pembuatan rendang kita belum selesai ya teman-teman, karena ini masih dalam tahapan pembuatan kalio. Nah, kalio itu adalah rendang yang basah. Jadi, dalam pembuatan rendang, karena memakan waktu yang lumayan lama, teman-teman bisa istirahatkan rendangnya dalam keadaan kalio seperti ini ya. Nah, ini bakalan saya istirahatkan lebih kurang 3 jam.
Ini dia teman-teman, kalionya setelah saya istirahatkan 3 jam bentuknya udah seperti ini. Nah ini bumbunya udah beneran meresap, rasanya pun juga sudah sangat enak ya teman-teman. Selanjutnya ini apinya bakalan saya hidupkan kembali dan kita lanjut ke tahap merendangnya sesungguhnya. Jadi rendang padang itu benar-benar kering dan warnanya pun juga agak sedikit kehitaman ya teman-teman. Nah, warna hitamnya itu bukan berarti gosong. Rendang padang bisa disimpan dengan waktu yang lumayan lama ya teman-teman. Nah, kenapa bisa bertahan lebih lama rendang padang ini? Karena rendang itu dimasak dengan durasi waktu yang lama dan juga rendangnya itu beneran kering. Ini rendang yang saya buat murni rendang daging asli ya teman-teman, tidak ada tambahan yang lainnya. Dalam membuat rendang padang, biasanya ada juga yang menambahkan kentang, kacang, ataupun kerupuk dadu dari singkong. Dalam proses merendang seperti ini, teman-teman harus sering mengaduknya dan juga teman-teman harus gunakan api yang kecil, karena bumbu rendangnya ini udah sangat rawan gosong. Waktu yang saya gunakan dalam tahapan merendang ini, saya hanya menggunakan 1,5 jam saja ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya juga tergantung besar kecilnya api yang teman-teman gunakan. Oh iya teman-teman, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa rendangnya tidak dimasak langsung dari awal sampai akhir? Nah, ini dia jawabannya. Yang pertama, karena memasak rendang butuh waktu yang lumayan lama mengakibatkan kita capek. Jadi, kalau rendangnya kita istirahatkan, kita pun juga bisa istirahat. Yang kedua, proses pembuatan rendang padang dengan kualitas yang bagus dan awet itu tidak bisa langsung jadi dengan waktu yang singkat. Yang ketiga, rendang akan mengalami proses pematangan bumbu ketika sudah kita istirahatkan. Jadi, bumbunya akan berubah kehitaman jika sudah beneran dingin. Ini dia teman-teman, rendangnya udah jadi. Yang awalnya tadi masih dalam bentuk kalio, sekarang warna rendangnya udah berubah menjadi coklat kehitaman. Nah, ini sangat pas ya. Selanjutnya, ini akan saya matikan api kompornya dan kemudian akan saya istirahatkan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Rendangnya udah jadi. Ini setelah saya diamkan lebih kurang 2 jam, rendangnya ini udah beneran dingin. Untuk warna rendangnya ini sangat bagus, bumbunya pun juga tidak gosong. Sedangkan dagingnya ini kelihatan sekali sangat empuk dan juga tidak hancur. Ini rendangnya sangat enak dan cocok dihidangkan di acara-acara penting keluarga. Teman-teman bisa mencoba resep ini ya, dijamin auto recook. Selamat mencoba!